kutipan asik buatan ini. Biasanya Pak Ibet ini selalu memberikan motivasi dan kata-kata mutiara setiap harinya. Silakan Pak Ibet. Oke, terima kasih Mbak Jen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat tentunya dan jangan lupa bahagia. Baik, masih dalam rangka pelatihan film pendek yang dilaksanakan oleh UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2021. Inilah hari yang kedua. Sekilas bahwa kemarin kita telah mengikuti kegiatan di hari pertama yang materinya telah diisi oleh yang pertama adalah Mas Slamet Raharjo, aktor kawakan yang sudah tidak asing lagi di dunia perfilman. Dan yang kedua kemarin dilanjutkan dengan kepala Pak Purtanto ya dari Jakarta. Beliau adalah Kepala Galeri Nasional. Dan pada hari ini, hari kedua adalah kalian semuanya, saudara-saudara semuanya akan mendapatkan dua narasumber. Yang pertama nanti insya Allah kita akan ketemu dengan Mbak Ruth Marini. Beliau adalah kalau saya sebut sebagai artis dan aktor yang tidak kalah pentingnya juga beliau adalah sering kita kenal di film 212 Wiro Sableng. Lalu yang kedua nanti adalah akan datang pemateri Mas Mursid SSN. Beliau adalah sebagai dosen dan pelaku publikasi pertelevisian. Nah, mudah-mudahan dua narasumber ini nanti adik-adik dan kawan-kawan semua dapat menimba ilmunya baik pengalaman maupun praktisinya, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Slamet Raharjo kemarin, bagaimana kita membuat film pendek berdasarkan ciri khas kelokalan atau yang sering disebut dalam istilahnya adalah local wisdom. Nah, nanti kita akan berbicara pertama bersama Mbak Ruth Marini. Kita masih menunggu konektivitas dengan beliau. Beberapa saat saya akan coba sedikit menghantarkan kegiatan yang hari kedua pelatihan film pendek ini. Dari sekian banyak, saya yakin ada yang sudah pernah berkunjung ke Trans Studio. Coba saya kepengen tahu, angkat tangan yang pernah berkunjung ke Trans Studio. Angkat tangan. Ada yang sudah pernah? Belum. Yang kedua, adakah yang sudah pernah ke Universal Studio? Universal Studio? Angkat tangan silakan. Oke. 19 Mbak yang menggunakan Zoom. Jadi totalnya cukup banyak. Nah, untuk itu Mbak, tadi sudah saya buka profilnya Mbak Ruth. Udah saya cuplikan, saya lihatkan kepada kawan-kawan. Nah, nanti barangkali begini Mbak, waktu yang saya berikan kepada Mbak Ruth Rinda sampai jam 11 lah Mbak Ruth ya, jam 11 untuk sharing experience. Setelah itu nanti kita lanjutkan kurang lebih sekitar 20 menit itu untuk tanya jawab. Nah, sehingga mudah-mudahan kita nanti jam 12 atau kurang sedikit kita sudah dapat menyelesaikan materi sharing experience with Ruth aktor Wiro Sableng. Gitu Mbak Ruth ya. Baik, barangkali pengantar cukup di sini dan silakan langsung saya berikan kesempatan waktunya untuk Mbak Ruth. Kami persilakan Mbak. Oke, saya mau bercerita aja bahwa saya menjalani laku hidup sebagai seorang katakan seniman itu sejak saya kelas 1 SMA, itu tahun 1999 hingga kini. Dulu saya belajar teater itu selama 16 tahun di Teater 1 Lampung. Karena saya dulu sebelum hijrah ke Jakarta, saya tinggal domisili saya di Lampung, jadi saya ikut berkesenian dengan Teater 1.
Setelah tahun 2014 saya hijrah ke Jakarta. Di sini saya mendirikan sanggar anak-anak, teater anak, juga kelas acting bagi para aktor film. Kebetulan saya saat hijrah di Jakarta menjadi acting coach di film, begitu. Sebelumnya, nah ini nih, aku kan kalau tadi dibilang bahwa akan ada sesi tanya jawab nantinya. Tapi boleh tidak aku akan memulai obrolan kita ini karena ini online, kita mulai dari pertanyaan dari teman-teman yang ada di sana biar saya juga merasa bisa lebih dekat gitu loh. Karena jauh banget perasaan ini ya. Jadi aku minta 3 pertanyaan dulu dari teman-teman. Kita akan mulai berangkat dari situ tentang film, apa yang sebenarnya kalian ingin tahu atau apa yang bisa aku bagi dengan teman-teman di sana. Kita mulai dari situ, bolehkah? Problem. Baik, kalau gitu mari silakan untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu dari kawan-kawan. Nanti saya akan bagi di offline dan 1 yang dari online. Silakan yang offline dulu, yang di dalam studio UPTD Taman Budaya, silakan. Boleh apa aja deh. Berhubungan yang penting dengan film. Oke, silakan. Ya, tolong dibantu mic-nya. Silakan. Oke, Mas. Nama singkat padat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Ruth. Salam kenal Mas. Baru ngeliat wujud aslinya rupanya cantik mbaknya. Tua aslinya Mas, ini yang pakai topeng. Iya, perkenalkan saya Sugi. Nama saya Sugi dari komunitas teater Singiki Production di Samarinda. Saya mulai berteater mulai tahun 96 dan asli Mbak Ruth, saya cita-citanya juga kepingin jadi aktor film gitu. Amin. Tapi belum ada langkah, jalannya belum ketemu. Jadi sementara ya berkesenian di daerah dulu. Pertanyaannya begini Mbak Ruth, bagaimana sih cara untuk kita anak-anak daerah ini bisa meraih mimpi menjadi seorang aktor di industri musik film di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan gitu? Atau kita harus mengambil studi kuliah mungkin yang jurusannya ke acting, atau kita harus banyak berteman dengan teman-teman para sutradara atau aktor-aktor film yang ada di Jakarta. Begitu Mbak Ruth. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Lanjut aja Mbak Ruth, bisa dijawab langsung. Baik, terima kasih Mas Sugi, salam kenal. Ya, ini memang pertanyaan yang juga dulu ada dalam diri saya. Karena saya juga kan dari daerah kan, Lampung saat itu. Sama seperti ini pengalaman saya ketika saya membaca quote-quote atau orang-orang besar, orang-orang sukses, mereka mengatakan bahwa mereka memulai dari nol. Tapi mereka tidak pernah mengatakan siapa yang mereka kenal. Artinya saya mencatat sekali, ini saya sharing pengalaman saya saja bahwa kita wajib membangun link itu gitu loh. Maksudnya dengan sutradara, dengan lingkungan-lingkungan film, kita membangun membangun hubungan dulu sebenarnya. Ya Mas ya, tapi kalau tujuannya memang kita mau berkarya,
ya kita berkarya aja. Tapi ketika kita mau terjun ke dunia industri, kita harus mengenal dulu orang-orang yang ada di dalam lingkungan industri itu. Kalau dengan tahap pertama kan ada buka casting. Kita ikuti dulu casting dulu, mau aktor hebat yang sekarang yang ternama itu semua melewati itu. Ditolak, kalaupun diterima main di belakang tapi nggak kelihatan, ngeblur gitu, seperti itu. Nah, itu wajib sih sebenarnya, itu pengalaman aku itu sangat perlu karena membangun relasi terhadap orang-orang yang terlibat di dunia industri itu membantu kita untuk bisa terjun ke situ gitu loh. Selain kita juga harus tetap melatih keaktoran kita gitu. Memang sih dulu saya terlalu romantis mengatakan bahwa saya bisa mencapai apa yang saya inginkan dengan berusaha, seperti tadi yang dikatakan. Betul, usaha saya, tapi apa? Kok dia bisa, saya tidak bisa gitu loh. Dia menurut saya bukannya mengecilkan atau kenapa dia bisa, menurut saya bermainnya belum cukup baik. Tapi kenapa bisa ada di tempat itu misalnya seperti itu? Karena ada keberuntungan, karena dia mengenal A, mengenal B, mengenal C, mengenal D. Dan itu juga perlu. Nah, saya percaya dan yakin bahwa tidak akan pernah mengkhianati hasil apa yang kita lakukan itu. Jadi kita melakukan dengan tulus, tapi tetap kita membuka diri, jangan pernah menutup diri. Kita cari tahu di mana sih, siapa sih caster-caster itu gitu. Saya mau kenalan deh, ada sedang produksi apa? Nggak apa-apa, jadi nomor kesekian dibales gitu nggak apa-apa. Jangan pernah putus asa di situ. Saya mau ikut casting Mas, bukan permasalahan saya harus lolos atau tidak lolos, tapi saya mau ikut dulu, lihat saya dulu gitu. Jadi menurut saya itu perlu gitu. Nah, mengetahui orang-orangnya itu, mungkin bertanya dengan teman yang sudah terjun ke situ, ada info casting nggak? Ada, saya jujur aja masih sama, kayak mau misalnya Semas Reza atau Semas Vino, semua pasti masih tahap casting. Masuk itu di casting dulu gitu, Mas, sampai detik ini semua harus melewati masa itu gitu. Jadi membangun relasi. Kemarin kalau ada Mas Slamet, mungkin hubungan baik dengan Mas Slamet, lalu Mas kalau di sana ada misalnya casting atau apa, bisakah info ke teman-teman di sini yang bisa ikut? Apalagi saat pandemi ini castingnya semua via online, jadi itu sih Mas, sejauh aku itu membangun relasi itu catatan terpenting sih. Mas Sugeng, itu jawaban langsung dari Mbak Ruth. Barangkali apa yang disampaikan Mbak Ruth, saya cuplik Mbak Ruth. Mimpi itu bisa diciptakan bagi orang yang berjuang dengan kemampuannya. Iya. Maaf, saya cuplikan Mbak Ruth, saya cuplik ini kayaknya cocok banget untuk mendukung jawaban itu ya Mbak Ruth ya. Iya betul, karena saya orangnya pemimpi, jadi saya akan terus mengejar mimpi saya. Saya penuh obsesi, saya penuh mimpi, dan saya kalau mimpi saya nggak mau yang kecil-kecil. Namanya juga mimpi gitu, jadi saya mau mimpi yang lebih dari itu. Karena mimpi saya lebih, makanya saya berjuang untuk mendapatkannya gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Ruth. Cukup masuk Mas ya. Oke, silakan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Oke. Yang offline, pertanyaan yang offline. Baik, kalau belum ada yang offline, kita coba masuk yang online. Silakan angkat tangan, raise hand. Ayo, yang via Zoom, yang di rumah silakan raise hand atau angkat tangan. Langsung aja Mbak Ruth, silakan. Mbak Resti dari Pasir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Mbak. Salam kenal Resti. Mbaknya cantik banget sebelumnya. Enggak. Ya, jadi di sini Resti mau ini aja sih, Mbak, mau tanya gimana sih pengalaman Mbak dalam film Wiro Sableng, karena kan kita lihat filmnya itu kayak ada yang kayak terbang-terbangnya, dan kita kan sebagai perempuan sebenarnya kayak kalau untuk masalah yang kayak gitu-gitu kayak ya kurang awam gitu loh ya. Maksudnya kayak kurang gimana gitu. Tapi dengan tapi Mbak sendiri bisa melakukan acting-acting yang seperti itu dengan baik gitu. Gimana pengalamannya dalam film itu? Karena pasti film itu beda gitu loh dari film sebelumnya. Mohon berbagi pengalamannya aja, Mbak. Terima Oh, kasih. sama-sama. Langsung dulu aja ya. Resti, Iya, Mbak. ya sebelum persiapan itu kita ada latihan tuh selama 1 tahun. Saya sendiri itu nggak punya basic bela diri awalnya. Lalu kita digembleng oleh yang namanya Kang Yayan Ruhian. Dia main Mad Dog waktu itu kan. Sebagai Mad Dog. Kalau di sini sebagai muridku dia Surya Nyali. Ada sesuatu yang itu film pertama soalnya. Aku dari dulu sebelumnya sebenarnya pengennya menjadi acting coach, pelatih aja selain aktor ya, atau aktornya, cuma belum pede banget untuk masuk ke televisi atau layar lebar. Kebetulan saat itu ditawari karena mencari aktris perempuan yang bisa bermonolog saat itu. Jadi kebetulan mungkin memang rezekinya dihubungi untuk itu dan langsung mendapatkan peran itu. Seperti itu sih awal mulanya. Jadi ada perasaan yang bahagia sehingga rasa sakit itu juga nggak terlalu dipikirin sih. Seperti itu. Oh iya, Mbak. Terima kasih. Res ya. Sama-sama Resti. Iya, Oke Mbak Ruth, kelihatannya yang dari studio ini ada yang mau langsung bertanya. Kami berikan kesempatan. Silakan dari studio yang akan bertanya. Silakan. Yuk, yang mana? Oke, silakan dibantu mic-nya. Ya, berikan nama singkat padat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Nama saya Repal. Halo Mbak Ruth, salam kenal. Halo, salam kenal. Saya ingin tanya kira-kira untuk maksudnya kayak cara Mbak Ruth bagaimana sih memberi pandangan terhadap kaum milenial untuk lebih melihat ke arah perfilman. Kan kita baru kayak untuk awal-awal bikin film pendek. Nah, yang mengangkat cerita-cerita dengan kearifan lokal khususnya di Kalimantan. Ini kan temanya kreativitas kearifan lokal di masa pandemi. Jadi kira-kira pandangan Mbak Ruth atau cara Mbak Ruth mengasih kayak caranya untuk kita sebagai anak milenial ini dalam hal pertama gitu loh, ingin bikin film atau gimana caranya, gimana pertama dari pandangan Mbak Ruthnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung Mbak Ruth, silakan. Oke, ketika kita mau bikin sebuah karya, kamu tentuin dulu kenapa orang harus nonton film kamu. Karena yang punya konsep awal kan misalnya ini kamu juga harus kuat dengan alasan-alasanmu. Ketika kamu mempresentasikan ini ke masyarakat atau ke siapapun atau ke investor yang punya dana, kamu harus kuat mempresentasikan itu. Misalnya kamu akan mengangkat tentang gadget misalnya. Misal bahwa hubungan komunikasi kita ini sekarang itu bisa hadir dalam ruang atau media yang cuma segini. Misalnya konsep kamu itu. Bagaimana kamu meyakinkan itu? Pertama, ini persoalan konsep, kenapa gitu loh, kenapa itu perlu ditonton? Ya karena inilah fenomena kita. Nah, itu kamu harus sangat kuat memiliki alasan membuat film itu pertama.
Jadi kamu yakin aja dulu ketika dibantahkan harus nonton film ini. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi bahwa nantinya ketika kamu membuat, kamu harus menghadirkan sesuatu yang orisinil tadi itu. Originalitasnya yang menarik. Kamu mau bikin film apa yang menarik? Kamu lihat dari tren. Oke, sasaran kamu siapa? Yang akan nonton film ini siapa? Misalnya anak SMA, anak kuliah atau pemerintahan misalnya seperti itu. Itu harus kamu tentukan sejak awal. Kenapa harus nonton ini? Siapa yang akan menonton? Kalau kamu mau mengincar anak SMA, apa yang lagi tren ya? Oh ini misalnya martabak ulin misalnya, karena di situ kamu lihat kan dari media atau dari ini anak usia ini nih lagi senang main Mobile Legend misalnya. Misal kan, oh ini trennya Mobile Legend. Nah, bagaimana itu kan menarik, misalnya kamu menarik biar anak-anak geng Mobile Legend ini nonton nih. Sasaranmu kan itu. Ah, saya mau beri judul Mobile Legend apa gitu misalnya, ceritanya tentang begini. Padahal konsep kamu adalah ingin bicara bahwa komunikasi yang terputus gara-gara kita main ML. Main game HP kebalik gitu kan. Nah, biar nonton kamu bikin ini menarik, kamu sebarkan, promosi itu perlu. Nih, apa nih film Mobile Legend? Karena saya misalnya pemain Mobile Legend, saya akan nonton kan misalnya. Apa tentang apa tuh misalnya Parsa Badang misalnya gitu kan, tokoh-tokoh hero di dalamnya. Coba nonton. Nah, nonton. Nah, karena sasaranmu ini jatuh ke tangan yang tepat, ya kan? Misalnya pemain ada pesan tuh di film kamu. Gara-gara main Mobile Legend, kamu jadi lupa ngucapin salam sama orang tua, jadi lupa ngucapin selamat ulang tahun sama bapak, misalnya. Jadi ketika sedih, padahal kamu mengangkat dari sesuatu yang viral, misalnya game. Tapi kisahnya sedih, jadi pengen pulang ke rumah terus ketemu ibu dan bapak. Itu kan, kita bikin karya itu tujuannya apa? Ini mampu bikin orang sampai bagaimana? Mau memberontakkah? Mau bersedihkah? Mau kangen rumahkah? Mau matikah? Mau apa? Semua kan ada tujuannya. Nah itu yang kamu pikirkan dari awal. Tujuannya nonton film gua. Orang-orang semua pengen manjat pohon misalnya. Orang-orang semua pengen pulang terus bobo. Orang-orang pengen memberontak. Misalnya orang-orang pengen. Nah itulah kekuatan karya seni. Karena dia akan mempengaruhi orang-orang. Nah itu kamunya kita sebagai yang konseptor awal, kita yang punya ide, kita harus kuat di situ. Baru kemudian ada ilmu-ilmu untuk mengeksekusinya dalam film. Kita harus pakai standar kamera yang bagaimana, kita harus ambil angle yang bagaimana, agar niatmu untuk membuat orang nangis atau membuat orang marah itu sampai. Karena ada adegan-adegan yang kamu ambil secara treatment khusus. Nah, misalnya adegan sedih. Adegan sedihnya 2 orang. Kalau ini 2 orang berhadapan, angle itu kan kamu yang menentukan. Saya mau ngambil dari atas. Kesampai nggak ya rasa sedihnya? Nggak sampai. Saya ngambil dari bawah. Dapat nggak rasa sedihnya? Nggak, saya ngambil dari samping biar muka mereka dapat semua. Misalnya, frame-nya di situ. Nah, itu kamu yang menentukan sebagai sutradara dan bekerja sama dengan DP. DP itu Departemen of Fotografinya, kameramennya. Ambilnya dari tengah aja, kelihatan hidungnya aja, biar air matanya dapat saya. Air matanya masuk ke kamera. Nah, itu kan desain kita. Nah, sehingga adegan yang ini puncak adeganmu, super objektif filmmu, orang harus nangis di sini, misalnya. Ya itu, kamu mikirin adegan itu, gua ambil gimana. Oh, ketika air matanya jatuh, langsung ada horden-gorden di belakangnya, coba goyang dikit. Nah, itu kan kamu pikirin. Karena otak pembuatan film pendek itu ada di kamera segini. Kamu harus memikirkan ruang segi 4 ini. Di sini saya mau taruh pot warna merah. Ketika adegan ini menangis, coba potnya agak ditarik-tarik, geser-geser dikit. Nah, misalnya. Atau gordennya coba ditiup angin sedikit. Nah, gitu. Karena yang dipikirin dalam kotak segini. Seperti itu sih. Kurang jelas nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi kalau kamu mempersiapkan itu dulu, kamu punya teman-teman,
Kalau kamu belum yakin seperti ada pertanyaan tadi, temanmu apakah bisa memainkan, latihan. Latihan dulu, jangan buru-buru. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan detil, pelan, sungguh-sungguh. Karena yang terlalu terburu-buru itu biasanya membuat kita abai. Nikmati aja dulu prosesnya, nikmati, nikmati, nikmati sampai akhirnya kamu terlatih baru bisa bekerja dengan cepat. Jangan cepat dulu baru lambat, jadi lambat aja dulu. Nanti kalau sudah biasa, terbiasa, udah tahu menentukan angle, udah tahu menentukan gambar, bisa cepat. Oke, dari sini, dari sini, dari sini. Tapi pelan-pelan. Ganti try and error gitu. Enggak dapet kalau gambarnya dari sini. Kita coba dari sini ya teman-teman. Namanya kita merintis. Ajak temanmu juga sebagai aktor untuk melakukan atau menawarkan acting yang lain. Saya mau adegan sedih, kamu mau sedihnya gimana? Ngusap rambut, misalnya sebagai aktor kan dia juga jadi belajar. Nggak pas nih, aku juga cari angle yang lain, kamu silakan sebagai aktor. Oh saya mau menggenggam tangan, apa bebas. Jadi berkarya bersama, sebagai seorang kameramen juga nyari-nyari. Jadi tim itu harus punya visi bersama, jangan sendiri-sendiri. Kakak pernah tuh ketika kepala dalam 5 orang kepalanya kan ada 5, 5-5-nya kuat, tidak mau mengalah, bubar. Tidak mau semuanya mau dominan, tidak bisa. Kita harus sama-sama. Oh ya, saya juga belajar, punya semangat yang sama. Nggak bisa juga kalau satu yang semangat, yang tiga ya udahlah pasrah aja ikut kamu gimana. Kan tuh itu permasalahan tuh di kelompok. Kakak juga pernah ngalamin. Pasrah wae. Diajak ini hiu wae, tapi kan kagak ada perkembangan jadinya. Jadi capek sendiri, nggak urung kesel sendiri kitanya sebagai sutradara. Bete. Temennya latihannya kadang latihan, kadang enggak. Besok ya sakit, besok sakit lagi, besok masih sakit. Aduh, terus-terusan. Nah, itu seperti itu. Jadi harus tetap semangat sih. Sama kita beranjak juga dari bawah banget. Oke, ada lagi? Thank you Mbak Ruth, Mas Evan demikian ya. Ada lagi yang di studio? Masih ada lagi, silakan dibantu untuk soundnya. Oke, silakan Mas. Mbak kembali lagi nih saya mau tanya. Di awal tadi kan Mbak Ruth juga bilang bahwa kita terbiasa dengan offline ya, kita bisa ketemu langsung. Saya juga rasakan hal yang sama di pandemi ini, agak keterbatasan. Yang biasanya kita setiap tahun ada pementasan pagelaran teater karena kita merasakan euforia dalam satu gedung. Terus akhirnya virtual yang kayaknya kok kurang sreg ya, kita yang nggak ada yang nonton gimana gitu, biasanya penuh gedung itu. Terus di masa pandemi seperti ini saya coba merubah untuk belajar untuk ke film pendek ya, bahasanya mungkin kalau Pak Slamet bilang film studi. Nah saya coba belajar itu, walaupun fasilitasnya hanya sekedar HP yang saya miliki aja, daripada saya tidak berkarya sama sekali. Jadi kan rasa gundah di hati itu kayak mau ngejedor-jedor keluar dari dada gitu. Jadi saya lampiaskan bagaimana sih cara nanti tetap bisa berkarya, masalah editing nanti belakangan, yang penting konsepnya dulu. Nah pertanyaannya Mbak, saya juga belajar, nih saya salah sampai ngomongnya pertanyaan. Ini saya cerita dulu, saya belajar untuk menyutradarai juga dan saya belajar untuk menulis naskah Mbak. Nah ini pertanyaannya, Mbak Ruth sendiri pernah tidak membuat naskah? Nah itu yang kedua, pertanyaan yang kedua, dalam membuat naskah atau menentukan konsep itu Mbak Ruth sendiri apakah perlu ruangan khusus di tempat suatu yang memang perlu kesendirian untuk mendapatkan mood itu, atau bagaimana Mbak? Bisa kasih masukan buat kami yang ada di daerah di Samarinda ini. Demikian Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ruth ditanggapi? Iya, saya pernah menulis naskah, ada beberapa naskah, tapi panjang, bukan film pendek, karena saya naratif sekali, maksudnya saya suka bertutur. Kalau film pendek itu kan dia harus padat kan, bagaimana apa yang konsep di kepala kita, dari cerita dari awal intro, misalnya pembuka ini, ada konflik, lalu ada penutup, itu dirangkum dalam
durasi yang 10, 5, 10, 20 atau 15 menit. Itu kan pendek sekali kan. Nah, kalau naskah film pendek saya cuma paling ada 1 atau 2 gitu kan. Sementara karena kekuatannya selain ada di cerita, dia ada di pengambilan gambar. Ya kan, adegan-adegan yang dipilih. Kalau film panjang kan kita masih punya alur untuk terus berjalan dari sini ke rumah sini. Kalau di sini. Nah, seperti itu untuk naskah saya pernah membuat. Lalu ketika untuk membuat naskah, kadang inspirasi itu kalau aku sih muncul di mana aja, Mas. Mohon maaf, kadang lagi pup, kadang habis nonton film, kadang lagi tengah malam dini hari gitu, lagi begadang merokok gitu. Kadang dari melihat peristiwa, misalnya ngelihat peristiwa tetangga yang mungkin mohon maaf punya anak punya keterbatasan misalnya, terus dia dengan tetap bahagia, tetap tenang. Itu hanya sebuah pengalaman apa ya, real ya, tapi ini di kepala saya tuh melontar sekuat itu ya, kekuatan cinta itu. Tapi saya jadi berpikir hal lain. Nah, itu saya catat dulu karena sering lupa kan. Buru-buru tuh ngambil HP atau ngambil apa tuh mau cerita tentang ini, premisnya aja dulu. Premisnya mau berkisah tentang apa? Kekuatan cinta bla 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 segala macam. Nah, setelah saya buat premis-premis, nemu ide-ide, nanti ketika saya baca kembali, saya mau ngambil salah satu. Oh, yang ini deh saya mau lanjutin. Nah, itu baru saya biasanya mengerjakannya ketika urusan pekerjaan saya, urusan di rumah sudah kelar, malam hari, hening. Karena di situ kan saya bisa berpikir, saya mau mengembangkan plot ini bagaimana, kemana, imajinasinya kemana, ada proses internalisasi dulu setelah saya menemukan ide. Baru kita resepin. Pokoknya saya pengen nulis tentang anak-anak dengan keterbatasan deh. Oke, malam habis nonton misalnya, kepikir lagi apa, tulis lagi. Oh, konflik ini, ada permainan anak-anak khas ini. Nanti baru saya gabungin. Oh, ini bisa masuk di sini deh. Mereka, oh berarti dia ini ingin main bersama teman-temannya. Nah, permainan itu permainan tradisional daerah misalnya. Tapi dia tidak bisa main. Nah, contohnya begitu. Karena kita butuh ruang betul sendiri untuk menulisnya, misalnya untuk membuatnya betul kalau aku. Tapi kita juga butuh masyarakat atau lingkungan kita untuk bahan kita. Jadi saya menolak untuk menghabiskan waktu membaca buku dalam sebuah ruangan berhari-hari. Saya menolak untuk berimajinasi saja di dalam rumah, mengimajinasikan kelaparan sambil makan keju. Saya menolak menulis cerita tentang kemiskinan sementara saya duduk di sofa. Lebih baik turun aja. Turun dulu, lihat dulu. Rasakan dulu gitu loh. Karena kita kaya nanti itu ngalir, Mas. Setelah kita kaya batin, kita baca, baru baca buku sehari kita kelar kok, kita baca bagaimana cara menulis batin yang mahal menurut aku gitu loh. Kadang kita nulis gua mau bicara tentang kemiskinan rakyat nih, tapi tangan megang Britol. Rakyatku sangat bla 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 bla. Kan nggak match gitu. Lu belum pernah lapar tapi lu bicara kelaparan gitu. Lu belum pernah susah lu bicara tentang susah. Nah, maksud aku seperti itu. Kalau buat aku tapi Mas, maksudnya kita butuh ruang tapi setelah mendapat pengalaman. Gitu. Seperti itu sih Mas. Ada lagi Mas? Oke, cukup. Oke, silakan. Baik Mbak Ruth, Yes. sebelum kita melanjutkan, saya juga nyontek ini Mbak Ruth ya. Mbak Ruth itu orang yang tidak percaya dengan seperti mistik atau mitos. Ya, Mbak Ruth ya. Tapi saya nggak percaya sih, takut sih, karena takut. Ya, tetapi ternyata Mbak Ruth itu justru berhasil di film yang hubungannya dengan hal-hal tersebut. Seperti tadi Wiro Sableng, terus sebelum Iblis Menjemput,
Nah, itu kan semuanya karakternya yang berhubungan dengan itu. Nah, dan ternyata kalau menurut saya nonton itu, totalitas Mbak Ruth, apa sih yang bisa menjadikan Mbak Ruth seperti itu? Barangkali itu bisa diulas sebelum Mbak Ruth melanjutkan sharing experience. Silakan Mbak Ruth. Saya selalu berusaha, tentu saja masih dalam tahap belajar. Saya selalu berusaha untuk memulai dan menyelesaikannya, tapi dengan sungguh-sungguh. Artinya, buat seluruhnya atau tidak sama sekali. Dalam artian, ketika saya dapat peran, saya bisa memberikan seluruhnya. Kalau mau setengah-setengah untuk apa? Sudah kelar dengan aktor yang lain. Si A bisa main bagus itu karena ada yang dia lakukan dan tidak saya lakukan. Jadi saya tidak pernah mengecam faktor-faktor yang lain selain menyalahkan diri saya. Dia bisa begitu karena ada yang dia lakukan. Mana saya tahu? Saya bangun jam 7, jam 6, dia bangun jam 3 pagi. Kita tidak pernah tahu kan. Saya membaca buku yang saya merasa, gue udah baca buku 5. Hey, dia bukan hanya membaca, dia mungkin baca 1, tapi dia mengamalkan buku itu. Kita tidak pernah tahu kenapa orang itu bisa lebih sukses daripada saya berpikir negatif. Itu kan dia nyogok, capek saya. Lebih baik saya berpikir hal yang lebih baik saya lukai diri saya. Oh, memang gua ini yang memang gua sih yang salah. Oke, gua bangun jam 3, gua baca buku 5, gua baca buku 10. Itu nanti kalau misalnya saya begitu, gua baca buku 5, saya ketika saya sukses, ada orang yang berpikir, kenapa ya Mbak Ute bisa sukses kok gua enggak? Oh, Mbak Ute itu, Mbak Ruth itu kenal sama sutradaranya, main sama sutradaranya. Hello, dia nggak tahu saya dari dulu itu bangun jam segini. Nah, jadi lebih daripada kita berpikir hal negatif, mungkin kita ada yang salah. Mungkin kita orangnya, mohon maaf, tidak mau diajak berkembang, dalam tanda kutip. Mungkin gue orangnya idealis. Idealis boleh teman-teman, boleh. Tapi kita harus juga bisa berkompromi, dalam artian kita bisa bernegosiasi dengan tepat. Kita nggak bisa menitip-nitip iklan, ini teater gua ini adalah teater yang A. Dia mah industri tuh kapitalis, masa mau nitip minuman? Jangan begitu dulu. Oke, ini kapitalis, ini industrialis. Di filmmu mau dititip iklan. Coba kamu pikir manfaatnya. Negosiasi aja. Pak, boleh Bapak taruh minuman misalnya di situ, tapi jangan mengganggu adegan saya ya Pak. Kan duitnya bisa untuk kita, teman-teman. Beli gorengan, kita gitu loh. Jadi kita nggak ditundukkan oleh kapitalis ini, tapi kita juga bisa mengambil keuntungannya. Jangan menutup diri. Kalau menutup diri, oh nggak bisa. Ini karya gua, karya yang idealis. Nggak bisa masuk sumber dana yang begitu-begitu. Harus ini misalnya. Jangan. Nanti kita nggak akan maju. Itu menurut saya. Artinya kita ambil alokasi dana. Misalnya, nih, tapi kamu mau nggak ada investor, dananya 100, tapi terima 50. Kenapa ya Pak? Karena saya investor misalnya. Saya akan tetap mengambil keuntungan dari sini dong. Itu fair menurut saya. Ya nggak bisa dong. Emangnya siapa Bapak itu yang mau membiayaimu 100%? Iya kan? Kan dia bukan bapakmu. Menurut aku kan gitu. Ambil, oke Pak. Ya sudah jangan, kita ini diakalin. Dia itu jangan. Kita jangan berpikir hal lain selain karya kita. Alhamdulillah ada orang yang mau support. Itu udah wilayah dia mau negatif atau dia mau positif. Wilayah kita adalah sebegini, sejauh tidak menginjak-injak harga diri kita. Dalam artian, disepelekan. Ini kan dikasih sama investor segini. Ya udah olah segini. Hasilkan karya yang baik. Bagaimana kita bernegosiasi? Oke, kita dapat dana, kita bisa mempromosikan kelompok teater kita bisa begini, nego lagi sama Bapak. Oke Pak, 50 di Bapak, tapi bisa nggak Bapak promosiin kelompok teater saya? Oh bisa, misalnya gitu kan sama investor, sama produser. Kamu saya kasih 50%, tapi
5% buat saya, tapi kamu promonya dari saya. Baik, saya terima Pak. Nah gitu, negosiasi-negosiasi seperti itu menurut saya hangat dan harmonis gitu loh. Jadi kita jangan terus berpikir hal negatif yang ada di sekitar kita. Mati kita. Asli, semua jadi salah, yang benar kita. Nanti kita akan mati. Apalagi kita lagi dalam masa menjaga kewarasan di tengah pandemi ini. Kita berusaha sekuat mungkin, gua waras gitu kan. Karena kan terlalu mencekam. Nah, kita harus terus positif. Seperti itu menurut saya. Adalah si A, si B, si C, si D gitu kan. Dipanggil casting. Nah, saat dia casting itu sampai sama nggak seperti apa yang kita bayangkan. Dengan catatan aktornya sudah bukan aktor, maksudnya bukan baru membaca berdialog aja sulit, bukan ya, tapi maksudnya anggap aja ini rata nih, kemampuannya rata 5-5, ada 5 yang casting kemampuannya rata. Nah, pilih dari 5 ini yang bisa mewakilkan gambarmu. Jadi sehingga nanti adegan itu salah satunya ya, sehingga nanti adegan yang kita ingin itu tercapai. Itu salah satunya. Kedua, cari yang beretika baik. Beretika baik itu dengan catatan tidak ngartis kalau bahasa aku. Ngartis itu susah diajak bekerja sama. Maksudnya dia merasa star, dia merasa bintang, dia tidak mau latihan, dia punya 1000 alasan untuk untuk nggak jadi latihan lah, maksudnya untuk tidak mengikuti proses, nggak mau reading, nggak mau apa. Nah, itu attitude itu perlu banget, attitude dari aktor itu. Dia ada yang bagus, tapi pertimbangkan. Oke, dia gambar gua akan bagus, adegan ini bagus di tangan dia, tapi attitude-nya gimana? Tapi dia ini malas latihan. Ini kalau datang bisa bikin konflik A, B, C, D orangnya. Orangnya begini, begitu. Nah, misalnya begitu. Nah, itu keputusan ada di Mas. Misalnya, ya janganlah, lebih baik yang saingan keduanya, misalnya runner up-nya. Dia memang belum dapet sih, tapi dia anak yang mau belajar. Dia bisa ini gue jadiin. Nah, sebelum kita masuk ke syuting kan kita ada proses latihan. Digembleng aja itu anak. Tinggal kita yakin dia bisa sebenarnya. Cuma saat casting itu banyak faktor untuk seseorang itu menjadi nggak tampil dengan baik. Deg-degan mungkin ya kan. Kita nggak pernah tahu kan, deg-degan, dianya lagi seperti apa misalnya. Tetapi kita bisa melihat dari teks awal yang dia bacakan. Jadi menurut aku pilihkan satu adegan yang menurut Mas itu akan sulit nantinya. Berat gitu loh. Misalnya adegan, nggak mesti adegan menangis, bisa aja adegan tertawa, bisa aja adegan apapun, tapi ini akan sulit nanti. Kalau nggak ketemu aktornya, dia bisa sampai nggak pesan ini oleh si aktor gitu loh. Ngelihatnya seperti itu. Ada yang banyak caster yang mementingkan harus cantik kah, harus tampan kah? Karena kayak misalnya itu cast khusus ya, misalnya Superman ya harus tampan, iya kan? Karena itu kan wajib, dia bukan berarti itu melihat dari fisik, bukan, karena memang karakter hero-nya menuntut dia harus ganteng, misalnya gitu. Wonder Woman harus cantik. Nah, ketika naskah-naskah atau skrip-skrip yang memang basically-nya adalah masyarakat kita, urban atau Asia, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas, tapi tinggal daerah mana, ya nggak usah terlalu melihat wajahnya, kecuali memang tuntutannya dari awal, dia ini putri, dia harus cantik. Jadi cari dari 5 itu siapa yang paling bisa mumpuni misalnya. Tapi kalau memang tidak ada dasarnya, jangan mentang-mentang cantik harus dipilih, enggak juga. Lihat aktingnya gitu loh. Jadi menurut aku yang punya kunci itu adalah sutradaranya. Karena yang caster cuman mempresentasikan. Ini Pak, ini Mas, ini Kak, yang casting ini. Dewi, Santi, Lucky. Pilih aja nih. Kayaknya coba lagi Dewi. Uji lagi yang pertama. Casting pertama dia lolos, ikutin yang kedua. Yang kedua dia harus ketemu sama gua. Nah, misalnya gitu sebagai sutradara, ketemu, ngobrol aja dengan sutradara. Nah, dari situ kita bisa tahu dia bisa diajak kerjasama atau tidak, karakter kita bisa berkembang atau tidak di tangan dia.
dari kita ngobrol. Nah ini bisa nih dia, kita tangkap aja. Nah anak ini nih bisa nih gitu loh. Walaupun dia baru nih tapi bisa nih. Dia aja deh, nah gitu. Feelingnya pasti kalau ketemu antar sutradara itu bisa sih menurut aku. Biasanya seperti itu kalau aku mengcasting orang gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Sama-sama terima Mas kasih. Dana. Ada lagi yang di dalam studio, silakan. Kita masih punya waktu. Masih punya Ada waktu. lagi, ayo. Kami persilakan. Yang di studio. Oke. Mbak, mungkin masih bisa memilih 1-2 pertanyaan lewat chat, silakan. Mbak Ruth. Oh, ada ya? Oke, sebentar. Izin bertanya, dalam sebuah film panjang atau pendek, apakah film yang diminati penonton tergantung pada sutradara atau pemainnya? Di mana kita tahu terkadang ada yang menyukai sebuah film karena aktor dan aktrisnya saja. Ada juga yang menyukai film karena penciptanya. Terima kasih. Oke, ini benar banget bahwa sama seperti kita menempatkan diri kita sebagai penonton aja deh. Saya menonton bioskop misalnya, karena apa? Banyak kan alasan. Karena pengen mesra-mesra sama pacar saya, 1. Karena saya kritikus film, 2 misalnya. Karena saya suka yang mainnya Reza Rahadian, 3. Yang keempat misalnya diajak temen aja, kepaksa aja karena daripada bete di rumah. Nah, semua alasan bisa berbagai macam. Itu tergantung penonton. Persoalannya adalah ketika kita berkarya, walaupun kita ada target penonton, tetapi kita tidak perlu memikirkan maksudnya tidak perlu memikirkan karena bahkan banyak alasan nih dari mereka, alasan penonton nonton, ya kan? Kita udah punya tujuan saya adalah untuk A, B, C, D, ya kan? Nah, yang nonton itu mau itu karena aktormu, mau karena kepaksa, mau karena cuma pacaran atau dan lain sebagainya, tugas kita adalah menghasilkan karya yang berkualitas. Jadi yang nonton ntar gimana ya, ntar yang nonton kita cuman ABG cabe-cabean lagi, ya nggak masalah juga gitu loh. Karena kita kan hiburan kita dunia entertain, kita menghadirkan sebuah tontonan, ya syarat sebuah tontonan menurut aku biar kita tetap impact-nya kita juga enak, positif, itu adalah kita hasilkan karya yang bagus. Cara menghasilkan karya yang bagus adalah sungguh-sungguh dari hati karena percaya bahwa segala sesuatu yang disampaikan dari hati pasti akan sampai di hati. Kalau kita bicara atau kita mengatakan hanya dari mulut kita saja atau hasil kepala kita, sampainya juga nggak jauh dari telinga mereka aja. Kita buat sungguh-sungguh dari hati, saya mau bicara ini. Mungkin orang cuma iseng, kepaksa nonton. Bagus ya, gitu. Jadi sasaran atau target penonton yang kita susun dari awal itu tujuannya adalah untuk membentuk konsep film kita, sasaran film kita. Tapi siapa yang nonton, tujuan mereka menonton, itu tidak usah kita pikirkan, mereka punya sekian banyak alasan. Nonton film horor, saya juga main film horor, saya juga tahu banyak yang nonton juga untuk serem-sereman sama bebek-bebeknya gitu. Takut Kak, takut. Ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau yang nonton seperti itu gitu kan. Nah, tinggal sasarannya kita tentukan itu agar kita tahu kita mau siapa yang nonton ini, promosinya kemana, yang nonton anak milenial, kita sebarkan kemana, ke SMA, misalnya, ke sekolah-sekolah, pusat-pusat, kafe-kafe ini diputarkan, kerjasama dengan kafe. Oke, biasanya musik. Kalau musik kan harus offline. Nah, gimana kalau pemutaran film? Misalnya kalian kerjasama dengan kafe yang ada di sana, yang tempat orang biasa duduk, nggak apa-apa, diperkenalkan gitu. Ada pemutaran film pendek, kopi lo laku, gue putar film gue gimana di sini. Kan jadi banyak orang. Nanti komunitas sastra A, gue undang ke kafe lo, ke kedai lo. Di situ ada pemutaran. Gimana, sama-sama untung kan kita dapat promosi, yang punya kafe ada pengunjung gitu-gitu, pembangun itu perlu karena satu lagi ya teman-teman, manajemen itu sangat penting. Jangan pernah berpikir bahwa dunia entertain atau seni peran itu melulu soal aktor, tidak. Kita harus memikirkan bagaimana menjualnya,
bagaimana kita bisa dekat dengan masyarakat, pribadi kita sebagai leader juga harus kalau kita tidak hangat kepada siapapun, gimana kita mau mempromosikannya? Kalau kita menutup diri atau kita angkuh dalam tanda kutip terhadap orang lain, gimana karya kita mau mereka dengar? Kita bangun, kita akrab, ikut nongkrong. Nggak masalah kalau aku orangnya suka kayak gitu. Gue ada film, nonton aja yuk sambil ngopi. Aku suka berteman, ya nggak apa-apa. Nah, cari bangun-bangun. Minimal orang jadi sering nonton. Sekarang udah ada media, angkat di YouTube, promosikan. Sebagai tim promo, marketingnya juga harus orang yang humble, yang mampu membangun di mana-mana, tidak maluan, kerjasama dengan siapa aja, boleh dong kami ini ke situ, tampilin ke situ, seperti itu, gitu. Udah. Oke Mbak, silakan. Mungkin masih ada chat pertanyaan. Silakan Mbak Ruth. Ada mana nih? Apa ya? Selamat pagi, saya Ageng ini udah ya Pak, tapi seperti ini. Oke, sudah semua Mbak Ruth? Iya, sepertinya udah deh. Oke. Masih di studio juga masih ada yang lagi nyiapin pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin di-share dengan Mbak Ruth. Mungkin gini Mbak Ruth, langkah-langkah yang perlu seperti Mbak Ruth memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Tadi pagi saya ngobrol dengan kawan-kawan di studio ini. Memang jujur aja kalau kita di daerah kayaknya keterbatasan untuk mengenal Mas Slamet ya, mengenal Mbak Ruth gitu dan lain sebagainya itu kayaknya terbatas. Nah, kayaknya terbatas banget. Ya, termasuk bagaimana kita dekat dengan para produser, bagaimana kita dekat para pembuat-pembuat itu gitu. Nah, apa sih yang dulu menjadikan pemikiran Mbak Ruth tiba-tiba oke lah saya harus hijrah ke Jakarta gitu. Sementara artinya Mbak Ruth sudah berkiprah di daerah udah 15-an tahun. Nah, barangkali itu diperlukan untuk teman-teman yang ada di studio ataupun yang by Zoom gitu. Sangat memerlukan itu. Saya juga perantau Mbak, saya perantau dari daerah Banyumas ke Jakarta, dari Jakarta tidak ada perubahan, saya harus berani keluar dari Jakarta. Nah, saya juga kepengen tahu, kawan-kawan kepengen tahu seperti apa sih Mbak Ruth bisa memutuskan untuk hijrah. Barangkali bisa di-share hal tersebut sehingga adik-adik kita yang masih sangat muda-muda ini mempunyai keberanian bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan hijrah untuk menuju ke sebuah perbaikan. Silakan Mbak Ruth. Oke. Sebenarnya ada berbagai macam alasan. Yang pertama aku dulu sebenarnya PNS Pak. Jadi dulu aku tuh ajudan gubernur di Lampung. Dalam 2 periode pemerintahan gubernur, kalau di Lampung itu bahasa zaman aku sih antek-antek ya. Jadi di kepemimpinan, kalau ajudan-ajudan itu kan dipilih oleh gubernurnya langsung untuk mendampinginya. Tetapi itu kan jadi ring satunya beliau. Ketika beliau 2 periode lengser, ini kan ikut lengser juga gitu Pak. Nah saya kebetulan saat itu dipindahkan di Badan Perwakilan Provinsi Lampung Jakarta di Tomang. Nah dari situ udah PP capek gitu harus pergi ke Lampung sampai pada akhirnya saya menikah dengan orang yang tinggal di Jakarta. Akhirnya ya sudah hijrah di sini, saya pindah ke Taman Mini Anjungan Lampung di Taman Mini Indonesia Indah. Namun kala itu gubernur saya adalah gubernur Lampung bukan Ahok.
Sementara saya hidupnya di Jakarta. Jadi UMR saya UMR Lampung. Jadi nggak masuk banget, Pak. Sementara saat belum adanya fingerprint, masih bisa mengerjakan yang lain. Nah, tapi sejak diberlakukannya fingerprint yang harus ada jam 8 sampai jam 4 itu benar-benar tidak memungkinkan untuk hidup di Jakarta dengan UMR daerah gitu. Lalu saya ditawari Wiro, baru akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menjadi pegawai negeri sipil. Karena tidak memadai. Nah, selain itu mengenai hijrah, yang namanya hijrah itu kita pasti sakit dalam tanda kutip. Ada luka di sana. Bagaimana mental kita siap enggak dulu? Bukan berarti karena saya hijrah juga saya mengatakan bahwa orang-orang yang berhijrah itu kuat secara mental, karena dia pasti terluka. Ada rasa sakit sebelum dia hijrah, dan ketika dia hijrah pun ada yang sangat besar dia korbankan. Dan itu keberanian itu. Tapi kita jangan, mungkin ada beberapa alasan orang hijrah karena ya sudahlah, kepepet saja, jalani aja, mau gimana lagi. Tetapi ada baiknya kita sebelum hijrah, kita pastikan kita punya kemampuan baik fisik dan mental yang cukup kuat, termasuk keterampilan kita bahwa saya sanggup hidup di kota lain. Maksudnya saya coba seperti, kalau memang tidak, saya akan coba lagi. Jadi pastikan diri kita itu tidak mudah berputus asa. Takutnya ketika mencoba untuk hijrah, karena kita nggak siap gitu, mudah putus asa, baru sebentar kita gagal, ya sudahlah. Karena harus jatuh bangun, nggak semata-mata enak. Seperti yang dari awal saya bilang, orang-orang sukses besar, mau itu Bill Gates, mau itu siapapun, mereka mengatakan mereka memulai dari awal, tapi mereka tidak mengatakan siapa yang mereka kenal, atau orang tua mereka kenal dengan siapa. Tidak pernah menceritakan tentang itu. Artinya, kita yang bukan siapa-siapa ini, memang harus berdiri dengan kaki kita banget. Menurut saya kita jauh lebih hebat dari orang-orang besar itu. Mereka ditakdirkan lahir dari keluarga kaya, kita tidak. Kita kaya atau kita punya duit karena kaki kita sendiri. Mereka ditakdirkan, dilahirkan dari keluarga-keluarga pintar. Meskipun mereka mulai dari nol, kita tahu tabungannya berapa, dari siapa. Kita nggak ada tabungan. Saya ke Jakarta, gaji masih, mohon maaf ya, UMR dulu masih 975.000, Pak. Lalu 1,2 akhirnya untuk sarjana. Ya udah segitu, mau makan apa coba di sini kalau nggak kita mengirit-ngirit segala macam. Tetapi bukan itu persoalannya. Saya punya impian, saya punya cita-cita, dan saya nggak menyerah sampai di sini aja. Dan kadang kebanyakan gini, tujuan kita belum kuat, kita sudah hijrah, nggak urung nganar itu apa ya, lontang-lantung, karena tujuannya nggak kuat, mudah, oh nggak bisa ya udahlah, akhirnya coba dagang ini dulu lah. Tujuan utamanya mau ke Jakarta mau ngapain? Mau jadi aktor. Jadi aktor, ikut casting sekali gagal. Habis itu mulai dagang cupang misalnya. Mulai nggak keruk. Nah itu maksud aku, kita harus kuat dulu. Kalaupun ini untuk mempertahankan hidup, dagang cupang, dagang koran, nggak apa-apa. Tapi tujuan kita kan mau jadi aktor. Jadi ya terus menempa jadi aktor, terus casting, cari di mana, datangin. Saya berbagi cerita karena saya cukup dekat dengan Reza. Reza dulu datang di urutan paling belakang tuh, itu kisah dia. Mau ikut casting, saya mau ikut casting. Oh nggak pas mukanya, dia dibilang begitu, mukanya nggak pas mas, dengan karakternya nggak ada. Oh nggak ada ya, besok dia datang lagi. Ada nggak yang mukanya pas dengan saya, kata dia gitu kan. Kalau ada saya dikasih. Udah dia mencoba gagal berkali-kali, akhirnya dia dapet satu acting di belakang aktor utama. Pas begitu tayang, ngeblur juga muka Reza Rahadian itu. Udah cuma lewat ngeblur juga. Ada yang begitu. Atau kisah lain, Karina Suwandi, udah lewat, ada hadir atau Tanta Ginting, dipotong. Syutingnya mah syuting, begitu tayang kagak ada mukanya. Ada yang begitu. Jadi nikmatin aja, ya sudahlah bodoh. Ya, namanya gitu, nah seperti itu. Jadi kalau hijrah, ya harus siaplah. Pasti terluka, pasti berkorban, pasti hancur, pasti lebur, pasti remuk. Tapi saya mau jadi aktor atau saya mau jadi ini gitu. Seperti itu sih. Berarti intinya adalah kita berani mengambil keputusan, dan berani keputusan itu apapun yang akan terjadi kan gitu Mbak Ruth ya? Ya resikonya ya. Apapun aja. Ya karena kita hijrah dari satu tempat ke tempat lain adalah
mengikuti apa yang akan menjadi tujuan kita gitu ya Mbak Ruth Iya, ya. benar. Mengikuti apa yang ada, harus ada tujuan ngapain gitu. Ya kan istilahnya ya Pak ya, maksudnya ngapain kita hijrah, mau baik itu hijrah secara keimanan, mau hijrah ada tujuannya, mau mendekatkan. Nah, tujuannya harus kuat. Kalau enggak kan, mohon maaf, saya mau hijrah coba pakai hijab misal. Karena belum kuat, saya masih dugem, saya masih apa, besoknya saya buka lagi. Ya ngapain hijrah gitu maksudnya. Hijrah itu kan karena ya udah saya tinggalin semua. Saya mau ini demi cita-cita saya gitu. Ya artinya kan gini Mbak, kalau kita melihat, enak sudah ya. Nah, nggak tahunya liku-liku yang dihadapi dari A sampai Z sehingga Mbak Ruth sampai sekarang kan kadang orang nggak ngelihat gitu ya Mbak ya. Ya betul. Nah, disitulah proses yang harus kita siapkan dalam rangka kita memutuskan. Misalnya orang daerah tidak punya siapa-siapa, nah, kita harus berani survive kan gitu Mbak. Ya berani, Ya, harus berani. ya karena pengalaman itu juga ada pada diri saya gitu. Udah melanglang buana tiba-tiba saya harus survive kan gitu Mbak Ruth ya. Iya. Oke. Kawan-kawan masih ada yang dari studio? Silakan saya berikan kesempatan. Oke. Berikutnya saya berikan kesempatan yang via Zoom. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung? Silakan langsung ya. Yang dari Zoom, yang ada di rumah Mbak? Mbak, Mas? Masih ada siapa saja di sana? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup, Pak. Mana ya? Suaranya Mbak Resti. Oh Mbak Resti ya. Yang lain mana? Silakan. Oke, yang di dalam ruangan sudah siap lagi untuk berbagi dengan Mbak Ruth? Ya. Oke, silakan Mas dibantu untuk mic-nya. Baik, silakan. Langsung dengan Mbak Ruth. Halo Mbak. Halo. Saya ketiga kalinya nih. Sepertinya Seneng lah saya. banyak Harus ketemu pertanyaan yang seperti ada ya, Pak. di banyak pertanyaan yang ada di kepala saya dan di benak saya. Sebenarnya Mbak terus terang saya kepingin kalau bisa ketemu langsung ya, bisa sharing-sharing gitu. Malah lebih enak di warung kopi atau Iya gimana betul, gitu kan. bener banget. Nah itu. Jadi ini terlepas dari tema kita untuk film pendek ini Mbak, ada yang mau saya tanyakan. Karena tadi di awal Mbak juga sebagai pelatih aktor, terus mengikuti casting dan untuk film. Nah, yang saya tanyakan mohon bocorannya. Ini pun kalau Mbak Ruth bersedia gitu untuk kita di sini. Kalau Mbak melatih seseorang aktor itu, biayanya per jam, per minggu, per bulan atau gimana Mbak? Dapat bocoran nggak? Terus yang kedua, Mbak Ruth waktu pas casting dan terpilih menjadi talent di satu film atau apa, atau banyak film saya kurang begitu tahu. Berapa honor pertama yang Mbak terima? Kalau dapat dibocorkan gitu Mbak, mohon maaf nih. Ya, terima kasih Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jakarta untuk anak-anak aktor cilik Indonesia itu aku satu kepala itu 1 juta 1 bulan. 1 juta 1 bulan dengan 5 pengajar. Aku ada 5 pengajar sebelumnya. 1 minggu 1 kali pertemuan. Itu untuk anak kecil. Untuk yang khusus ya, maksudnya untuk kelas yang aku buka ya. Karena dan itu untuk orang-orang yang ada di Jakarta, domisili di Jakarta sesuai dengan jam terbang mereka. Untuk Actorworks aku 1 bulan itu 1.500.000 1 kepala. Untuk Actorworks itu yang gede-gede, yang kayak Yuki Kato, ada Dimas Andrian, ada siapa banyak, ada Epi Security, stand up, anak-anak stand up tuh. Nah itu biasanya mereka 1 bulan itu 1.500.000 per kepala sama 1 minggu 1 kali.
Itu untuk komersilnya, itu untuk komersilnya. Ada juga kelas-kelas yang aku ingin belajar bersama teman-teman dari teater. Karena aku berangkat dari teater, tentu tidak untuk anak-anak teater ya kan, tentu berbeda. Hidup teater pokoknya. Nah, itu untuk kalau mengajar. Tapi kalau film, ya kalau film rata-rata pokoknya saya tidak bisa menjelaskan dengan terlalu detail. Tapi kalau film itu yang jelas puluhan, pasti. Karena dia satu produksi kan, dia pasti puluhan, ya cukup sekali sih, cukup lah gitu. Nah itu kalau tergantung, biasanya kan aktor-aktor itu tergantung jam terbang, tergantung berapa kita dinilai oleh pihak PH ya, misalnya dia berapa, ada tergantung berapa scene kita di dalamnya, seberapa penting karakter kita yang ada di dalam cerita gitu loh. Sehingga nilai itu kemudian ditentukan. Dan kalau aku kan ada manajerku, tugas manajerku adalah menjual aku dalam tanda kutip. Jadi kita perlu manajer, kenapa? Karena kita perlu orang untuk berjualan. Misalnya, karena para caster itu nanyanya ke manajer atau ke manajemen. Saya mau buka casting itu biasanya tidak terlalu open, itu dia persoalannya. Jadi misalnya ada sebuah film, tidak terlalu open, dia akan menyebarkan caster-caster bertanya kepada manajer atau manajemen. Gue nyari perempuan usia sekian, lu ada anak berapa usia itu? Gue ada 3, manajer lain, gue masukin. Nah dari situ kita casting, jret semua. Oh ada misalnya ada Ruth, ada Dewi, ada Santi, ada segala macam, itu dari berbagai macam manajer beda-beda. Misalnya manajerku Mas Iqbal itu masukin aku, dari manajer lain masukin misalnya Bu Christine, masukin siapa, kebetulan kan pernah waktu itu berbarengan dengan dalam bukan memperebutkan tetapi casting dengan satu karakter Mbak Yayang segala macam. Nah itu kan ada manajer-manajernya sebenarnya. Jadi itu perlu kalau di sini untuk berjualan, karena kita sendiri kan, aku sendiri kan walaupun aku ada kenal saat itu tidak banyak. Waktu pertama kali aku terjun. Kalau manajer itu dia sudah punya banyak link. Misalnya untuk kalau ada tujuannya kan beda. Ada yang mau film, manajer akan bertanya, mau masuk di film layar lebar atau mau di sinetron televisi. Saya menolak untuk sinetron dan televisi. Jadi fokus saya adalah, Bal gimana caranya target kita setahun ke depan manajemen ini akan menjadikan saya seperti apa? Seperti apa capaian, akan berapa film yang akan saya mainkan dalam 1 tahun kalau saya ikut A, B. Itu saya juga mengalami pindah-pindah manajer, cocok atau tidak cocok, karena saya harus bekerja dalam setiap bulan tuh harus dapat pekerjaan, karena kan fee kita kan dipotong oleh manajer, so manajer harus mencarikan kita pekerjaan setiap bulannya, mau minimal harus 2 film kita main. Kalau enggak ya ngapain saya pakai manajer gitu loh, saya bisa sendiri gitu, istilahnya gitu, seperti itu. Artinya kita perlu ada orang yang menjual kita kalau kita memang tidak banyak kenalan. Ada orang yang banyak kenal, misalnya Masnya bisa punya kenalan gini segala macam, Mas bisa pegang anak tuh aktor. Nanti ya Mas yang ngejualin itu, oh ada tahu info casting, nurunin anak. Alhamdulillah kalau anak keterima, cocok dengan karakternya, seperti itu sih Mas. Jadi perlu banget untuk pakai manajer setiap aktor kalau di sini. Untuk latihan itu sendiri Mbak, 1 kali pertemuan berapa jam ya biasanya Mbak? Kalau aktor work sih aku cuma 3 jam. Hanya 3 jam. Sekali pertemuan hanya 3 jam, itu offline ya. Ketika offline, meskipun sekarang yang aktor works maupun Aci juga lagi off karena masa pandemi, karena kan rame. Aku juga nggak sanggup, belum berani, aku pasti cukup takut untuk melakukan latihan offline untuk sekarang kan. Jadi sudah baru kemarin mulai lagi, karena ada beberapa ini dari teman, itu baru 7 orang lagi aku mulain. Karena kalau enggak terlalu rame dan mengundangkan di sini ditangkepin kalau rame-rame. Nah gitu, jadi 3 jam, kalau anak-anak 2 jam. Anak-anak 2 jam itu udah alhamdulillah mereka mau menerima materi selama 2 jam. Kalau enggak, kan enggak mau. Aku mengajarkan acting sejak dini, karena kebutuhannya beda juga Mas.
di tempat aku juga kalau ada anak yang memang berbakat, tapi itu kita ada beasiswa, oh nggak usah bayar, dia masuk. Karena anak ini bagus, ini mukanya lokal banget, Indonesia banget, ini bisa gue jual nih. Karena aku juga megang anak jadinya, bukan manajer sih sebenarnya, tapi banyak caster-caster itu yang nanya ke sanggar aku, Barut ada anak nggak nih, ada perempuan nggak nih, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak untuk ini. Oh ada, jadi aku tinggal ngasihin aja karena aku bukan manajer, bukan manajemen, jadi nggak perlu dipotong. Maksudnya seperti itu aja. Tapi aku jualin anak-anakku juga. Ada yang mau nyari anak usia 7 tahun baru, oh ya udah aku liatin yang 7 tahun siapa, aku turunin. Nih Mas, kontaknya, casting anaknya gitu-gitu aja. Jadi alhamdulillah juga teman-teman caster atau PH-PH, para produser itu kalau mau nyari talent juga salah satunya juga bisa via aku. Jadi bisa ngajak teman-teman sedikit, ngajak teman-teman dia teater, kadangan aku ajak gitu, ikutin, Mbak lu mau ikut nggak, Mas mau ikut nggak yang teman-teman teater, siapa tahu lolos. Alhamdulillah ada yang lolos. Saat waktu pas sama Lola Amaria ada satu teman teater yang bisa aku bawa gitu loh, aku ikutin casting gitu, aku sih seneng gitu. Jadi kalau ada teman-teman dari sana misalnya pengen, nanti deh, nggak apa-apa kok, kontak aku dicatat aja. Kalau mau nanya, kalau ada info, nanti aku share teman-teman di sana, siapa tahu bisa ikut casting online. Kan mana tahu kita. Oh iya, makasih Mbak. Nanti Iya. saya minta nomor kontaknya sama siapa nih? Sama panitia aja, boleh. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ruth, sudah cukup Iya. panjang lebar share sehubungan dengan artis dan aktor Mbak Ruth, itu cukup banyak. Di kepala saya udah nggak cukup lagi Mbak. Tapi sebenarnya saya ingin mengeksplor kembali. Namun kita dibatasi oleh waktu. Dan untuk itu yang perlu barangkali saya harus tegaskan di sini, yang pertama itu harus belajar dan lakukan. Belajar dan lakukan, belajar dan lakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki sebuah manajemen agar semuanya itu bisa tertata dengan rapi, bisa sesuai dengan program dan tujuan yang diinginkan, sehingga seorang artis atau seorang aktor hanya tinggal melakukan saja, tidak perlu lagi negosiasi dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak ya? Betul. Oke, jadi artinya si artis atau si aktor ini tinggal fokus pada perannya sesuai dengan apa yang dinikan ya Mbak ya. Oke, barangkali Mbak sebelum kita foto bersama mungkin ada closing statement untuk kawan-kawan di daerah, utamanya di Kalimantan Timur. Saya berikan kesempatan, setelah itu baru kita foto bersama, baru kita selesai acara kegiatan sesi untuk Mbak Ruth. Silakan closing statementnya Mbak Ruth, silakan. Jangan pernah berhenti belajar. Itu aja sih. Kata-kata yang luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah untuk Mbak Ruth. Silakan tim kameramen untuk segera menyiapkan untuk kita foto bersama. Dan setelah itu sesi ini kita akhiri. Dan nanti kita akan masuk kembali pada ruangan ini pada tepat 13.00 untuk sesi yang kedua atau sesi terakhir. Oke, silakan semuanya on di on. Kawan-kawan yang lainnya yang masih Zoom, yang via Zoom di rumah silakan aktifkan videonya semua. Yo, diaktifkan videonya, jangan ngantuk. Mbak Ruth aja nggak ngantuk, masa jenengan-jenengan ngantuk nih. Oke, yang lain silakan, mari diberikan kesempatan untuk videonya diaktifkan. Nanti bisa dipajang, inilah bersama pemeran Wiro Sableng, begitu. Satu kebanggaan tersendiri bagi saya ketemu dengan film kesukaan anak saya dan juga saya. Sudah belum Mas? Oke.
Siap dulu. Persiapan. 3, 2, 1, cheese. Gimana? Oh, giginya nggak kelihatan. Ya. Oke, sekali lagi kita mulai Mas ya. Belum, Pak. Senyum, 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 senyum. Ada yang bikin love di atas kepala sudah? Ya. Siap? 3, 2, 1, cheese. Tahan ya. Oke. Sudah. Thank you. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Ruth Marini. Oke, Mbak Ruth, saya atas nama UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan Mbak Ruth Marini yang sudah bisa bergabung dalam rangka pembuatan film pendek UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur. Saya moderator pada kesempatan hari yang kedua ini menghaturkan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam saya mendampingi Mbak Ruth ada hal-hal yang kurang berkenan dan harapan kami adalah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sekali lagi atas nama pribadi dan UPTD Taman Budaya menghaturkan terima kasih dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Sampaikan salam kami untuk keluarga besar yang ada Mbak Ruth yang ada di Jakarta dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Ruth. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Semoga bertemu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Ruth ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Amin.